Beda sambungannya yang dulu enggak? Beda ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hanya atas izin dan karunia Allah. Pada maghrib ini kita bisa beribadah. Tidak ada satu kebaikan pun yang bisa kita lakukan kecuali pada saat itu pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita. Tidak ada satupun nikmat itu kecuali hanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersyukurlah, dan orang-orang yang bersyukur mudah-mudahan ditambah nikmat itu oleh Allah, dalam artian ditambah peluang untuk melaksanakan ibadah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap umur yang masih tersisa, kesempatan yang masih ada, hendaknya selalu kita gunakan untuk mendulang pahala, untuk mendapatkan kebaikan demi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirat kelak catatan pahala kita bisa banyak, timbangannya bisa berat, mengalahkan timbangan dosa. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang telah berjuang dalam menyampaikan risalatul Islam itu hendaknya selalu kita tauladani, hendaknya selalu kita jadikan contoh dan pedoman dalam setiap aktivitas, dalam setiap gerak langkah yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Hanya dengan cara itulah kita bisa selamat, dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian Maqasidus Syariah. Jadi kita tidak lagi melanjutkan tema fikih nawazil atau fikih kontemporer, tapi kita pindah kepada kajian baru, tema baru, yaitu Maqasid Asy-Syariah. Ini baru awal-awal dari pertemuan kita, bahkan baru 1 atau 2
pertemuan yang terakhir, yang kemarin, yang sebelumnya, yang kita bahas adalah baru seputar ini, prolognya. Prolog menjelang kita masuk kepada maqasid syariah secara definisi. Ini mudah-mudahan masih kita ingat bahwa kita katakan hukum yang ada di dalam Islam itu memang perlu untuk kita lihat dari dua sisi. Ibadah yang ada di dalam Islam itu perlu dilihat dari dua sisi. Ada dari sisi hukum dan ada dari sisi hikmah. Dari sisi hukum dan dari sisi hikmah. Tidak cukup hanya dari sisi hukum saja, agar hukum itu tidak terasa menjadi beban. Tapi perlu kita dalami dari sisi hikmah, agar apa yang telah diwajibkan oleh Allah, kita semakin bersemangat untuk melaksanakannya, karena kita tahu di balik kewajiban itu ternyata ada hikmah, ada iktibar, ada pelajaran, ada kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sangatlah tepat kalau seandainya kita mencoba untuk menggali hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran dari semua hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita akan masuk pada slide yang berikutnya, embrio pemikiran maqasid. Berpikir maqasid itu bukanlah hal yang baru. Tetapi sesungguhnya kita bisa mendapatkannya dari Al-Qur'anul Karim dan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulnya lah sebenarnya yang telah mengajarkan kita agar kita melirik sisi maqasid. Melirik dari sisi hikmah, kenapa sesuatu itu ada, kenapa hukum itu ada. Meskipun nanti kita tidak dituntut untuk tahu hikmah dulu baru taat, enggak. Jadi jangan disalahpahami nanti. Jangan kita baru mengerjakan perintah Allah ketika kita sudah tahu apa maksud dan hikmahnya. Enggak, kalau ada perintah kerjakan saja, karena pasti ada hikmahnya, pasti ada pelajarannya. Cuma mungkin kita yang belum tahu. Nah, pengetahuan kita tentang maqasid dan hikmah itu nanti membuat kita semakin bersemangat untuk mengerjakan. Mari kita coba lihat beberapa ayat Al-Qur'anul Karim dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan di situ ada sisi-sisi maqasid yang terselip di situ. Kita lihat pada ayat yang pertama. Ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah wa iz qala rabbuka, dan ketika Rabb kamu berkata, lil malaika, berkata kepada siapa? Kepada para malaikat. Apa kata Allah kepada malaikat? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya saya ingin menjadikan di muka bumi khalifah. Khalifah, khalifatul ard, pemimpin bumi ini. Sebenarnya yang ingin diciptakan oleh Allah ketika itu siapa? Adam alaihissalam. Karena belum ada siapa-siapa, belum ada manusia manapun. Allah ingin menciptakan seorang manusia sebagai bapak manusia itu sendiri nanti ketika sudah berkembang. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala justru tidak menyebutkan Adamnya itu. Yang disebutkan Allah apa? Tujuannya. Kenapa Adam itu harus ada? Khalifah. Dia yang akan memakmurkan bumi ini. Dia yang akan memimpin masyarakat yang ada di dunia ini.
Maksudnya yang disebutkan oleh Allah, Allah tidak sebutkan Adamnya. Justru kan mudah saja Allah bilang, "Hai para malaikat, saya ingin ciptakan di muka bumi ini Adam." Selesai. Tapi tidak, Allah tidak sebutkan Adamnya, tapi yang disebutkan oleh Allah justru adalah tujuan kenapa Adam itu diciptakan. Maksud kenapa Adam itu diciptakan, khalifah. Secara bahasa, khalifah itu sebenarnya artinya pengganti. Makanya kenapa Abu Bakar disebut sebagai khalifah Rasulullah? Karena Abu Bakar adalah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar khalifati Rasulillah, pengganti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi istilah khalifah itu sudah menjadi satu mustalah di mana intinya adalah dia yang memimpin, dia yang mengatur, dia yang mencoba untuk memakmurkan bumi. Ini ayat yang pertama. Jadi nampak dalam ayat ini yang disebutkan oleh Allah justru adalah maksudnya bukan menyebutkan nama. Ayat yang kedua ada dalam surah An-Nahl 98 di mana Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Apabila kamu membaca Al-Qur'an, fasta'iz billah, maka berlindunglah kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Kalau kita membaca Quran, maka awalilah dengan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Itu doa kita agar kita jauh, agar kita terlepas dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Ini juga ada banyak diskusinya. Syaitan itu kira-kira maksudnya adalah tabiat atau ada sosoknya? Syaitan itu sendiri apakah tabiat, apakah bentuk sebuah perilaku syaitan, atau memang ada sosoknya yang namanya syaitan? Karena ada juga dalam Al-Quran syayatinul insi wal jin, syaitan-syaitan dari golongan jin dan manusia. Berarti ada manusia yang syaitan. Kalau sudah dikatakan syayatinul ins, syaitan dari golongan manusia, ini manusia yang berperilaku syaitankah maksudnya? Nah, jadi memang dua-dua itu ada yang berpandangan seperti itu. Sekarang ketika kita diminta berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk, berarti ada syaitan yang menggoda. Maka ada istilah jin, ada istilah syaitan, dan ada istilah iblis. Nah, ini sebenarnya dibahas oleh para ulama. Iblis itu induknya yang pada masa dulu, yang ada pada masa Adam ketika tidak mau sujud ketika diperintahkan oleh Allah. Berarti dia dari golongan apa? Golongan jin. Karena yang ada adalah al-jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia. Bosnya jin itu iblis. Dan nanti jin itu ada yang muslim, ada jin yang muslim, ada jin yang berhasil didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya dia masuk Islam dan diminta oleh Nabi untuk kembali kepada kaumnya. Pergilah kamu pulang kepada kaummu, ajak kaum kamu untuk memeluk Islam. Tapi ada nanti jin yang jahat yang tidak mau masuk Islam, mereka itulah barangkali yang pantas disebut sebagai syaitan. Nah, tapi ketika ada manusia yang berperilaku seperti itu, maka kata syaitan itu menjadi sikap atau sebuah tabiat.
Maka kita diperintahkan untuk beristiazah, untuk berlindung. Apa dan kenapa diperintahkan? Kalau kita lanjutkan ayatnya, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu. Karena sesungguhnya syaitan itu ketika kita sudah berlindung dari Allah, berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan itu, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu. Hilang sultannya. Sultan apa artinya? Sultan itu kekuasaan, kemampuan, kekuatannya. Hilang kekuatannya di hadapan orang-orang yang beriman. Berarti apa maksudnya? Ada maksud enggak di sini? Ada maqasid enggak? Ada. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika membaca Al-Qur'an untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, agar syaitan itu tidak punya kekuatan dan kekuasaan apapun dalam mengganggu dan menggoda kita. Baik menggoda kita saat kita membaca Al-Qur'anul Karim, ataupun menggoda kita saat ingin mengamalkan apa yang kita baca. Jadi syaitan itu sudah mulai menggoda kita mulai dari saat kita membaca. Coba aja lah baca Al-Quran itu. 1 halaman, 2 halaman, habis subuh coba duduk baca Quran. 1 halaman, 2 halaman ngantuk. Tapi coba buka HP habis subuh, tidak ada ngantuk-ngantuk itu. Kalau baca Quran ngantuk dia, dibuatnya kita itu ngantuk. Itu baru untuk persoalan membaca. Jadi kalau nanti susah tidur malam, tidak usah minum obat, minum apa, baca Quran. Jadi kalau sulit tidur malam nanti baca Quran. Tidak lama tentu ngantuk tuh. Karena setan tidak akan membiarkan kita agar lama-lama membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu dia juga akan mengganggu kita dalam mengamalkan isi-isi Al-Quran. Baca-bacalah Quran itu katanya, tapi jangan sebisa mungkin jangan amalkan. Ketika kita ingin mengamalkannya, itu mulai ada gangguan-gangguan dan bisikan-bisikan, sehingga kita tidak jadi untuk menerapkan dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka lah seharusnya orang-orang beriman itu bertawakal. Nah, jadi pada ayat yang kedua di situ ada isyarat maqasid. Kenapa ada perintah dari Allah agar kita berlindung dari godaan syaitan, supaya syaitan itu hilang kekuatannya, hilang kemampuannya dalam mengganggu orang-orang beriman, dan hendaklah orang-orang beriman itu hanya kepada Allah dia bertawakal. Ayat ketiga ini di dalam masih dalam surat Al-Baqarah. Qala awalam tu'min. Ini cerita ketika Nabi Ibrahim kan ada kan, coba buktikan ya Rabb, bagaimana kamu menghidupkan orang yang mati. Tidak percaya kamu, kata Allah kepada Nabi Ibrahim. Qala awalam tu'min, qala bala. Percaya ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi, tetapi supaya hati saya menjadi tenang. Berarti bukan karena dia tidak percaya, tapi supaya hatinya menjadi lebih tenang. Ini tiga. Yang pertama itu adalah ayat Al-Quranul Karim yang sesungguhnya di dalam ayat itu mengandung isyarat-isyarat maqasid, isyarat-isyarat kenapa ada sesuatu, kenapa ada perintah, kenapa ada hukum, yang ternyata di balik itu ada tujuan yang ingin dicapai. Dari sinilah para ulama itu belajar nanti untuk merumuskan maqasidul ahkam, maqasid yang ada di dalam hukum-hukum syar'i. Kita ambil satu contoh dari hadis. Satu contoh dari hadis Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi
fala yudkhil yadayhi qabla ay yaghsilahuma thalasan fa innahu la yadri aina batat yada. Ini hadis. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila bangun, iza staiqadha ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, fala yudkhil yadayhi, janganlah dia langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana. Jadi kan kita mau ambil wudu umpamanya, jangan masukkan langsung tangan ke dalam bejana. Qabla ayyaghsilahuma salasan, sebelum dia basuh dulu tangan itu sebanyak tiga kali. Ini hukum, dan itu dijadikan sebagai sunnah ketika kita berwudu juga. Jadi sunnah dalam berwudu. Tetapi ini adalah perintah setelah kita bangun, khususnya adalah bangun dari tidur kita di malam hari. Hukum yang ada di situ, jangan masukkan tangan ke dalam bejana sebelum dibasuh dulu 3 kali. Ada apa? Kenapa tidak dibolehkan langsung untuk memasukkan tangan ke dalam bejana itu? Tapi barangkali ada di antara kita mungkin tidak kena oleh ini, sebab mungkin saja tidak pakai bejana. Sekarang kan keran umpamanya, kan kita buka keran lalu kita basuh tangan kita, tidak ada bejana lagi. Kalau dulu kan ada semacam ember atau tempat air, lalu di situ kita berwudu, atau orang-orang tua kita pada masa dahulu. Nah, tapi ini adalah hukum yang perlu untuk kita ketahui. Nah, kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya seseorang itu yang tidur tadi itu, la yadri aina batat yadahu, dia tidak tahu malam tadi itu tangannya diletakkannya di mana. Karena dia tidur, jangan-jangan diletakkannya di tempat ada sesuatu yang kotor. Mungkin dia menyentuh sesuatu yang kotor, yang kalau seandainya langsung dimasukkan ke dalam bejana itu, jangan-jangan bisa mengotori kesucian air. Sedangkan kalau kita berwudu, maka air harus suci, air harus bersih. Karena tidak sah wudu kita kalau berwudu dengan air yang tidak suci. Tahir, mutahhir, suci dan lagi mensucikan. Jadi bukan hanya air yang suci saja, suci lagi mensucikan. Karena ada di antara air yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang sudah bercampur dengan sesuatu, walaupun campurannya itu suci, maka membuat dia tidak lagi bisa digunakan berwudu. Umpamanya air kopi, air teh itu suci. Kalau tidak suci tidak mungkin kita minum. Tapi tidak bisa pakai berwudu, tidak bisa pakai bersuci. Nah, jadi tahirun mutahhir. Nah, hadis ini fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena seseorang itu tidak tahu malam tadi tangannya berada di mana. Ada satu riwayat yang menceritakan pembangkangan seorang sahabat terhadap apa yang dikatakan oleh Nabi ini. Jadi ketika Nabi mengatakan, kalian tadi malam itu enggak tahu tangannya berada di mana, ada sahabat yang bilang begini, saya tahu kok, katanya. Masa kita tidak tahu tangan kita di mana berada? Padahal Nabi bilang la yadri aina batat yada. Saya tahu kok, katanya. Apa yang terjadi? Besok malamnya itu ketika dia tidur lalu bangun di pagi hari, dia menemukan tangannya masuk ke dalam duburnya. Itu berdasarkan kepada riwayat yang sahih. Jadi jangan coba-coba lawan Nabi itu. Enggak kata Nabi, iya kata kita kan? Iya kata Nabi, enggak pula kata. Ini Nabi yang bilang la yadri aina batat yadu. Dia bilang apa? Saya tahu kok, katanya. Masa kita tidak tahu tangan kita sendiri? Nah, ternyata Allah membuktikan kebenaran yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika dia bangun di pagi hari ternyata tangannya berada masuk
ke dalam duburnya. Maka yang diminta dari kita sebenarnya adalah bagaimana kita senantiasa mentaati apa yang dikatakan oleh Rasul, jangan sekali-kali membangkang, melawan, membantah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Jadi ini 3 ayat dan 1 hadis ini sebagai embrio pemikiran oleh para ulama maqasid untuk memastikan dan untuk memberikan spirit semangat untuk menggali hikmah-hikmah yang ada di balik hukum. Tidak ada satupun hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya kecuali di balik hukum itu pasti ada maqasid dan ada hikmahnya. Syariat Islam ini secara keseluruhan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti untuk maqasid yang sangat mulia. Dari sinilah nanti lahirnya ilmu maqasidus syariat. Baik. Sekarang kita lihat kedudukannya. Kedudukan maqasidus syariat itu seperti apa sebenarnya? Kita bisa ambil 2 ungkapan para ulama. 2 ungkapan ini untuk menggambarkan kepada kita tinggi dan besarnya kedudukan maqasidus syariat dalam kajian keislaman atau dalam kehidupan beragama kita. Yang pertama, apa yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syatibi. Qala al-Imam Asy-Syatibi, apa kata beliau? Imam Asy-Syatibi berkata, kata beliau adalah al-maqasidu ruhul a'mal. Maqasid itu adalah ruhul a'mal. Itu ruhnya amal. Kita ini hidup karena ada ruh. Kita ini ada jasad, ada fisik, dan fisik kita bisa hidup itu karena ada ruh. Ketika ruh itu sudah dicabut, maka fisik kita menjadi mati. Sekarang Imam Syatibi mengibaratkan ruh itu dalam ibadah kita, maqasid itu kedudukannya dalam ibadah kita itu bagaikan ruh. Sehingga ibadah kita akan hidup, kita akan bersemangat untuk mengerjakan sebuah ibadah ketika kita mengetahui maqasid. Karena dia ruhnya. Apa yang kita lakukan dalam ibadah kita itu tidak hanya sekedar gerak-gerik begitu saja. Apa yang dilakukan dalam ibadah-ibadah kita tidaklah hanya semata monoton dalam bentuk gerakan-gerakan fisik. Dia punya ruh. Dia kalau seandainya dikerjakan karena mengetahui maqasidnya itu, maka dia akan lebih bersemangat untuk hadir. Dan itu kita bisa ambil itu dari ungkapan-ungkapan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Banyak sekali tentu saja. Mana yang lebih berat? Ke masjid di waktu subuh atau ke masjid di waktu maghrib? Di waktu subuh. Tetapi kalau seandainya kita tahu maqasid dari hadir di waktu subuh, maka ia akan menjadi hidup dan bersemangat. Apa kata Rasul? Kalaulah umatku tahu apa yang akan didapatkannya dengan pergi ke masjid di waktu subuh tuh, la atauhu walau habwa. Mereka akan datang mendatanginya, akan pergi mendatanginya walaupun dengan merangkak. Itu bahasa kiasan yang saya kira luar biasa maknanya itu. Mereka akan datang walaupun merangkak. Jadi walaupun sulit, walaupun susah, tapi tahu kita apa yang akan kita dapatkan
dapatkan dari apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul itu, dari ibadah yang diperintahkan itu. Kalau kita kerjakan, apa yang akan kita dapatkan? Tahu kita itu, maka kita akan bersemangat. Ini yang dimaksud oleh Imam Shatibi sebagai ruh. Jadi al-maqasidu ruhul ibadah. Apa kata Rasul lagi? Kalaulah umatku tahu apa yang akan dia dapatkan pada saf yang pertama. Dia kan ada saf yang pertama itu kan, dalam hadis dikatakan khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Saf yang terbaik untuk laki-laki itu yang bagian depan, yang pertama. Yang paling buruk bagian belakang. Dan saf yang paling baik bagi perempuan akhiruha, yang terakhir. Wa syarruha awwaluha, yang paling buruk yang di depan. Ini banyak pelajaran di sini. Banyak hukum yang diambil oleh para ulama. Bagaimana antisipasi tentang terjadinya berbagai dosa dan kemaksiatan diatur oleh Nabi sedemikian rupa. Karena kalau saf laki-laki yang paling belakang dengan saf perempuan paling depan, yang paling dekat kan itu pertama, dan yang terakhir laki-laki, dan yang pertama perempuan. Dan kedekatan itu bisa-bisa menimbulkan dosa. Berarti ada antisipasi agar tidak terjadi berbagai hal. Dan itu Rasulullah SAW yang mengatakannya. Nah, jadi umpamanya di hari Jumat ada orang yang datang masuk. Siapa yang berhak untuk masuk duduk di saf pertama ini? Yang pertama datang. Sebenarnya itu juga anjuran agar kita tidak melalaikan untuk datang ke masjid. Tapi kalau ada orang yang tidak tahu, kadang dia udah cepat dia datang, tapi dipilih tiang yang paling belakang. Kadang ada pula yang merasa minder dalam kehidupan. Apalah awak kan ke masyarakat ini orang biasa aja ini, enggak seperti orang-orang besar. Merasa seolah-olah tidak pantas untuk berada pada saf yang pertama. Padahal yang berhak untuk duduk di saf yang pertama adalah dia yang pertama masuk ke masjid, karena dialah orang yang pertama tergerak hatinya untuk melangkahkan kaki ke masjid. Kalau dia paham masalah itu, maka dia akan bersemangat untuk melakukan. Semangat itulah yang diibaratkan oleh Imam Shatibi sebagai ruhul amal. Ruhnya amal. Ada enggak orang yang begitu sulit untuk mengeluarkan harta zakatnya? Udah sampai haul, sampai nisab, tetapi begitu sulit untuk mengeluarkan harta zakatnya. Kenapa dia merasa sulit? Berarti tidak ada ruh. Tidak ada ruhnya sama dia. Tidak ada ruh ibadah itu sama dia. Yang terbayang oleh dia hanyalah kerugian demi kerugian. Masa saya harus keluarkan uang saya yang banting tulang, yang peras keringat, tiba-tiba diserahkan begitu aja sama orang? Tidaklah katanya. Tidak ada ruhnya. Rugilah katanya. Tapi kalau dia tahu ruhnya, kalau dia tahu apa yang akan dia dapatkan dengan membayar zakat itu, Nabi bilang apa? Mana qasad sadaqatun min mal. Tidak pernah sedekah itu mengurangi harta. Tidak pernah. Tidak ada orang yang jatuh bangkrut karena rajin berinfak, bersedekah, berzakat. Tidak ada. Semenjak saya rajin bayar zakat ini bangkrut saya. Tidak ada. Karena Rasul yang bilang mana qasad sadaqatun min mal. Yang ada justru al-barakah. Barakah itu artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kalaulah orang-orang yang punya harta tahu dia apa yang ada di balik amalan zakat itu, maka dia akan bersemangat untuk melaksanakannya, dan itulah ruh yang akan menghidupkan ibadah dia. Bahkan dia menunggu-nunggu kapan saatnya harus membayar zakat. Muncul pula pertanyaan, Pak Ustadz katanya, boleh enggak menyegerakan bayar zakat? Jadi kalau sudah pertanyaannya boleh menyegerakan bayar zakat, berarti semangat untuk
mengeluarkan. Beda nanti pertanyaannya, Pak Ustadz, boleh tidak menunda bayar zakat? Jadi ketika pertanyaannya bolehkah menyegerakan, berarti dia punya ruh. Ada ruhul ibadah di situ. Ada semangat untuk menunaikan kewajibannya sehingga disegerakan. Maka para ulama mengatakan boleh untuk menyegerakannya. Yang tidak boleh itu menunda, karena memperlambat sampainya hak fakir miskin dari apa yang dia punya. Nah, dibahas pula oleh para ulama, seandainya ada orang yang menunda-nunda pembayaran zakat, tiba-tiba ketika dia menunda pembayaran zakat tadi, tiba-tiba uangnya hilang semuanya, wajibkah dia mengganti atau tidak? Dibahas oleh para ulama. Dia seharusnya bayar zakat bulan ini, tapi tidak dibayarnya. Dia punya uang 100 juta, zakat 2,5 juta. Karena 2,5%. Ditunda, udah 4-5 bulan tidak juga dibayar. Hilang semua uang itu. Pertanyaannya, wajibkah dia mengganti yang 2,5 juta itu? Tidak. Itu dibahas oleh para ulama. Jumhurul ulama mengatakan wajib. Harus dia ganti. Yang mengatakan tidak ganti itu dalam kajian mazhab itu adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan tidak wajib. Uang dah hilang, apa mau diganti? Dia aja sudah tidak ada uang. Tapi oleh jumhur tidak. Karena zakat, perintah zakat itu lil faur. Apakah ada perintah dalam Quran itu untuk lil faur ataukah untuk lit tarahi? Untuk bersegerakah atau untuk boleh ditunda? Jumhur ulama mengatakan untuk bersegera. Karena dengan bersegera itu berarti di situ ada ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ikhwati fillah akan ada tentu saja banyak contoh yang akan kita angkat ketika dikatakan bahwa al-maqasidu ruhul a'mal. Ada enggak orang yang meninggalkan ibadah puasa? Ada. Orang semua puasa dia santai-santai aja minum-minum. Bangga pula dia minum di hadapan orang berpuasa. Kenapa bisa dia tidak berpuasa? Karena dia menganggap puasa itu beban. Dia menganggap puasa itu sebagai sesuatu yang menyulitkan dia. Tidak ada ruh ibadah pada dia. Tapi ketika dia tahu apa yang akan dia dapatkan dengan puasanya itu, baik di dunia maupun di akhirat, maka dia akan bersemangat untuk mengerjakan ibadah. Kenapa orang begitu susah untuk meninggalkan puasa? Bahkan begitu senang untuk memperbanyak ibadah puasa-puasa sunnah. Kesenangan itu biasanya dari semangat kan? Berarti ada ruhul ibadah. Kena tahu dia apa yang ada di balik puasa. Ada seorang sahabat datang, "Ya Rasulullah, bolehkah puasa saya setiap hari?" Coba bayangkan pertanyaan sahabat ini, bolehkah saya puasa setiap hari? Kata Rasul, enggak. Kalau kamu mau puasa, maka puasalah 3 hari sebulan. Berarti ayyamul bid. Kata sahabat tadi, "Ya Rasulullah, saya sanggup lebih dari itu." Masa 3 hari cuma sebulan? Kalau sanggup lebih dari itu, maka puasalah Senin Kamis. Kalau Senin Kamis berarti sudah 8 hari sebulan. Tadi 3, sekarang berubah jadi 8. Kata sahabat itu, "Ya Rasulullah, saya sanggup lebih banyak dari itu." Kalau sanggup juga lebih banyak dari itu, maka puasa seperti puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Berarti sudah 15. Dari 3 pindah ke 8, pindah ke 15. Katanya, "Ya Rasulullah, saya sanggup lebih banyak dari itu." Kata Nabi, "La, enggak boleh. Itu maksimal. Enggak boleh lagi," katanya. "Khairus siyam siyamu akhi Daud." Puasa terbaik itu adalah puasa saudara saya Daud. Kenapa sahabat tadi itu kok begitu ingin memperbanyak puasa? Berarti ada ruh, ada semangat. Karena tahu dia apa yang akan didapatkan dari ibadah. Maka kajian maqasid harus melahirkan semangat dalam beribadah.
Ketika kita sudah mempelajari ilmu maqasidus syariah, mesti melahirkan semangat dalam beribadah di kehidupan keseharian kita. Yang sebelumnya lalai-lalai menjadi semangat, yang sebelumnya asal-asal menjadi sempurna. Itu diantara tujuan kita mempelajari maqasid syariah. Baik, ikhwati billah, waktu Isya sudah masuk. Kita tidak akan lanjutkan ungkapan Imam Al-Ghazali. Ini lebih menarik lagi karena ini ada hubungan sama kajian kontemporer. Karena ini Qiblatul Mujtahidin, insyaallah nanti kita sambung penjabarannya pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, mudah-mudahan majelis ini menjadi ibadah bagi kita. Semoga kita tetap semangat untuk belajar dan semangat untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.